Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai learning journal. Nah, seperti biasa, dosen menunjuk 3 orang mahasiswa untuk melakukan public speaking terlebih dahulu. Nah, di situ yang ditunjuk itu ada Diana, Cece, dan juga Lia Aulia. Diana ini tampil seperti guru TK dengan gaya ceria dan sederhana. Nah, Cece membahas sepak bola dengan penuh semangat. Dan Lia Aulia berperan sebagai guru SD dengan penyampaian yang lebih tenang dan terstruktur. Nah, dari ketiganya kelihatan jelas kalau gaya bicara itu harus menyesuaikan dengan topik dan audiens. Nah, setelah itu baru dosen masuk ke materi tentang presentasi dan jenis-jenis pembicara publik. Nah, di bagian ini menurutku penting banget karena ternyata public speaking itu nggak cuma sekedar ngomong, tapi ada banyak hal yang harus diperhatikan biar pesan kita itu bisa nyampe ke orang lain. Nah, hal yang pertama yang dibahas itu soal kita harus tahu dulu apa yang mau disampaikan, isinya dan tujuannya. Nah, misalnya kita ngomong buat ngasih informasi, ngajarin sesuatu, atau bahkan memengaruhi orang. Nah, contoh sederhana, kalau kita presentasi, tugas kita berarti tujuannya biar teman-teman dan dosen itu ngerti materi kita. Nah, tapi kalau kita lagi ngajak teman ikut kegiatan, berarti tujuannya lebih ke mempengaruhi. Terus, yang kedua itu kita juga harus ngerti siapa audiens kita. Nah, ini penting banget karena cara ngomong kita bakal beda tergantung lawan bicara. Kayak tadi, Diana dan Lia itu karena mereka posisinya sebagai guru anak-anak, jadi bahasanya dibuat sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan Cece yang membahas sepak bola, dia pakai gaya santai karena topiknya juga lebih umum dan dekat dengan kehidupan. Nah, selanjutnya dijelaskan juga tentang cara menyampaikan pesan. Nah, kita itu harus ngomong dengan jelas, singkat, dan gak bertele-tele. Kadang ada orang yang materinya itu bagus, tapi cara penyampaiannya itu muter-muter gitu. Jadi malah bikin bingung. Jadi penting banget buat nyusun kata-kata biar mudah dimengerti. Ada juga membahas tentang hambatan dalam komunikasi. Nah, hambatan ini biasanya datang dari diri sendiri. Misalnya gugup, takut salah, atau terlalu banyak mikir. Bisa juga dari luar, kayak suasana kelas yang berisik, atau alat yang bermasalah. Nah, contohnya kalau kita lagi presentasi, tapi terlalu tegang gitu. Kita jadi lupa apa yang mau disampaikan. Itu termasuk hambatan juga. Selain itu, dibahas juga tentang jenis-jenis pembicaraan publik. Nah, ada impromptu, presentasi yang sudah direncanakan, moderator, MC, pidato, dan wawancara. Nah, impromptu itu biasanya tanpa persiapan. Misalnya, kita tiba-tiba disuruh ngomong di depan kelas gitu. Nah, kalau presentasi itu biasanya sudah direncanakan dari awal, mulai dari materi sampai waktu tampil. Nah, moderator itu yang mengatur jalannya diskusi. Nah, MC itu yang memadu acara. Tapi beda sama moderator karena dia nggak ikut masuk ke isi pembahasan. Nah, menurut saya impromptu itu yang paling menantang, tapi juga paling melatih gitu. Karena di kehidupan sehari-hari kita itu sering banget ada di situasi yang gak terduga gitu. Misalnya tiba-tiba diminta jawab atau menyampaikan pendapat. Nah, di materi itu juga dijelaskan tentang ciri-ciri presentasi yang baik. Nah, biasanya ciri-cirinya itu sudah terencana, punya tujuan yang jelas gitu, dan ada sesi tanya jawabnya. Selain itu, ada juga tips supaya presentasi kita itu sukses, yaitu harus riset dulu, latihan,
dan tetap santai saat tampil. Nah, jadi nggak cuma modal berani aja, tapi juga perlu persiapan. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sebenarnya materi ini dekat banget. Misalnya saat kita presentasi kelompok, kita harus tahu materi, ngerti audiens atau ngerti teman kelas, dan menyampaikannya dengan jelas. Atau saat kita ngobrol sama orang tua, cara ngomongnya pasti beda dibanding ngobrol sama teman gitu. Nah, dari pertemuan ini saya jadi paham kalau public speaking itu bukan cuma soal keberanian, tapi juga soal bagaimana kita menyusun pesan, memahami audiens, dan menyampaikan dengan cara yang tepat. Jadi bukan asal ngomong aja. Kedepannya, saya pengen lebih banyak latihan, terutama dalam menyusun kata-kata biar lebih jelas dan gak bertele-tele. Soalnya ternyata cara penyampaian itu sama pentingnya dengan isi materi. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.